Haleluya, puji Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih dari para Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam. Minggu malam ini tanggal 28 Juli 2024. Kita bersyukur kepada Bapa kita Tuhan Yesus, karena Tuhan begitu baik. Katakan, Yesusku sangat baik. Yesusku agung sempurna. Biar Roh Kudus tuntun kita. Biar hari demi hari setiap saat kita dipimpin Roh Kudus. Tuntunlah ya Roh Kudus, kuasailah hidupku. Berhembuslah Roh Kudus dalam hidupku, dalam rumah tanggaku, dalam pelayananku, dalam pekerjaanku, dalam segala hal. Hidupku senantiasa di bawah otoritas ilahi. Oh haleluya. Kita bersyukur kami malam ini. Tadi pagi sudah kita beribadah kepada Tuhan. Malam ini sebelum kita berbaring tidur, kita datang kepada Yesus, minta pimpinan Roh Kudus tuntun setiap langkah hidup kita. Sebentar kita nanti baca Kisah 8 ayat 1 sampai 25 tentang pelayanan pekerjaan Tuhan melalui hamba-hamba Tuhan, rasul-rasul yang diurapi Tuhan, sehingga Injil diberitakan, banyak jiwa-jiwa datang kepada Yesus dan bertobat dan dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini, haleluya. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, haleluya. Berhembuslah, amin, haleluya. Sekarang, amin, haleluya. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Marilah Tuhan, rindu kami penuhi dengan kuasa-Mu, dicurahkan di tempat ini. Mari kita minta dimanapun Bapak Ibu berada, di dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, mungkin di kamar, atau mungkin di rumah sakit, di mana Bapak Ibu berbaring mendengar firman Tuhan dan pujian ini. Kita minta Tuhan, berhembuslah Roh Kudus, karena Tuhan omnipresent, hadir di mana-mana. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat. Yesus yang kita sembah hadir, Dia melihat setiap keadaan kita. Dalam Matius 18 ayat 20 dikatakan, 2-3 orang berhimpun dalam nama Yesus, Dia ada di tengah-tengah kita. Dia mau hadir dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Libatkan Yesus. Tempatkan Tuhan Yesus di atas segala-galanya. Berhembuslah, amin, haleluya. Berhembuslah, amin, haleluya. Sekarang, amin, haleluya. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Dalam rumah tangga kita, berhembuslah Roh Kudus di rumahku ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu yang agung mulia. Pulihkanlah hidupku ini Bapa, menjelang kedatangan Tuhan Yesus. Penuhilah, amin, haleluya. Urapilah hidupku dengan kuasa Roh Kudus, amin, haleluya. Urapilah kami dengan minyak baru.
dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh dunia dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Haleluya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Kami rindu, ya Roh Kudus, berkuasalah dalam hidupku, berhembuslah, urapilah kami dengan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, sucikan mulutku Bapa. Sebentar malam hari kami membaca firman-Mu. Ampunilah segala dosa dan salahku. Kami rindu Tuhan, dengan karya kuasa Roh Kudus memenuhi hidupku ini, ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya malam hari dan malam yang diberkati Tuhan. Karena Roh Kudus berkarya, Roh Kudus bekerja dalam rumah tanggaku, dalam pekerjaanku, dalam pelayananku, dalam seluruh aspek hidup kami Bapa. Roh Kudus berdaulat, Roh Kudus penuh dengan kuasa. Pakai hidup kami Bapa, sesuai dengan firman-Mu. Roh Kudus turun ke atas kami, sehingga kami punya kuasa untuk mengusir setan-setan, menyembuhkan segala kuasa setan penyakit. Sembuh semua di dalam nama Yesus. Dan kami malam hari diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus turun menyertai Bapak Ibu bersama saya pada Minggu malam 28 Juli. Sebelum kita berbaring tidur, Tuhan bersama kita. Firman Tuhan katakan, tetapi kami akan menerima kuasa, Roh Kudus turun ke atas kita, dan kami akan menjadi saksi Yerusalem, seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Ini firman Tuhan. Memang luar biasa, Yesus baik sama kita saudara. Dia cinta kita semua. Yesus memang berjanji, aku akan minta kepada Bapa dalam Yohanes 14 ayat 16, dan Dia akan memberikan kepada kita seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kita selama-lamanya, yaitu Roh Kudus. 26. Tapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kita akan semua yang telah Tuhan katakan kepada kita. Amin. Biar oleh karena itu mari kita mau cinta Tuhan Yesus. Pekerjaan Roh Kudus seimbang bekerja sama dengan firman Tuhan. Ya, firman Tuhan dari Yesus sendiri, dan Roh Yesus adalah Roh Kudus bersama kita. Dahsyat. Berarti Yesus, Roh Kudus manunggal di dalam kehidupan kita. Kita mau setia sama Tuhan. Kita mau cinta Tuhan sungguh-sungguh. Komitmen kita setia sampai langkah yang terakhir, sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Luar biasa. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Saya mau baca Kisah Rasul 8 ayat 1 sampai 25 tentang pekerjaan Tuhan yang dilakukan oleh rasul-rasul. Tapi Saulus masih belum dipilih Tuhan.
Ya, mari besok pasal 9 kita baca. Ya, betul-betul supaya Roh Kudus akan menyertai kita dalam setiap langkah hidup kita, dan kita makin mencintai firman Tuhan, dan firman Allah berkuasa di dalam kehidupan kita. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Kemarin kita baca, saudara. Saya menangis di hati karena Stefanus berdoa. Ayat 59 pasal 7. Katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Berarti roh Stefanus diangkat sama Tuhan, masuk di dalam kerajaan surga. Karena dia penuh cinta Tuhan. Berani dia menjelaskan firman Tuhan kepada mahkamah agama yang kemarin kita baca. Dan seterusnya, pada waktu Stefanus dirajam, saudara, itu baju-bajunya ada berapa orang itu dijaga oleh semua. Berarti memang Saulus ini tahu persis, dan memang dia kehidupan yang lama penuh dengan kejahatan, kejam, saudara. Mari kita baca penganiayaan terhadap jemaat Yerusalem. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Iya, saudara, pasti seiman. Tadinya berkumpul bersama-sama, tapi dipanggil sama Tuhan melalui dirajam, mati syahid. Karena apa? Jahatnya. Ya, mereka dari Yerusalem, termasuk salah satunya Saulus. Ayat yang ketiga, tapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan dia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Wah, saya nggak bisa bayangkan, saudara. Betul-betul penganiayaan terjadi ini. Dan betul-betul apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus itu benar terjadi. Seperti dalam Injil Matius, berbahagialah. Dalam Injil Matius pasal 5, saudara. Ini Tuhan sudah pernah khotbah, sudah sampaikan di Bukit Sabda Bahagia. Dikatakan di sini, berbahagialah, Matius 5 ayat 10, orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Tuhan memberikan kerajaan surga karena Tuhan Yesus yang punya surga. Dan mereka yang teraniaya oleh sebab Yesus, oleh sebab mereka hidup di dalam kebenaran, maka kata firman berbahagia. Terus ayat yang ke-11, berbahagialah kamu jika karena aku kamu celah dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum. Amin. Jadi mari kita membela kebenaran. Hiduplah di dalam kebenaran. Bukan manusia juru selamat kita, tapi Tuhan Yesus sumber kebenaran. Ya, Saulus hidup yang masih lama. Ya, dia menganiaya jemaat-jemaat. Ayat 4. Mereka yang tersebar menjelaskan seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria, memberitakan Mesias kepada orang. Wah, hebat. Ya, semua memberikan rasul-rasul Filipus memberitakan semangat tentang Yesus Kristus. Wah, apalagi kita di Indonesia ini masih aman, sudah penuh dengan damai sejahtera. Mari kita semangat beritakan Injil supaya Indonesia dilawat sama Tuhan. Doa bagi bangsa yang nanti akan dilaksanakan 24 Agustus, saudara. Ya, kita berdoa, Indonesia berdoa supaya Indonesia dilawat sama Tuhan. Indonesia diberkati Tuhan, penuh dengan kemuliaan Tuhan. Bukan secara kebetulan kita lahir di bumi Indonesia tercinta, tapi semua kita berdoa supaya kuasa kemuliaan turun buat Indonesia. Ayat yang ke-6, ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakan. Oh, dahsyat, Roh Kudus bekerja luar biasa. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh itu sambil berseru dengan suara keras, dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang disembuhkan. Amin. Kerasukan setan sembuh, orang lumpuh timpang sembuh di dalam nama Yesus. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Seorang bernama Simon telah jadi sejak dahulu melakukan sihir kota itu dan mentakjubkan raja Samaria, serta berlakak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Semua orang besar kecil mengikuti dia dan berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia mentakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Tapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus. Dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki maupun perempuan. Wah, dahsyat ini pekerjaan Tuhan. Melalui hamba Tuhan, rasul-rasulnya urapi Tuhan. Memang ada janji Tuhan dalam kisah 1 ayat 8 tadi. Kisah Rasul 1 ayat 8. Roh Kudus turun atas kamu dan kamu akan menerima kuasa untuk menjadi saksi di Yerusalem, di Samaria,
di Yudea, di ujung bumi. Oh, dipakai Tuhan. Kita juga dipakai Tuhan. Simon sendiri juga menjadi percaya dan sudah dibaptis. Ia senantiasa bersama dengan Filipus, dan tajuk mereka melihat tanda-tanda dan mujizat yang besar terjadi. Karena mujizat yang dari Tuhan adalah mujizat yang agung, sempurna, asli, karena dari pencipta langit dan bumi. Ketika Rasul Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya itu kedua rasul berdoa supaya orang-orang Samaria beroleh Roh Kudus. Oh, haleluya. Karena Samaria dengan orang Yahudi itu berseberangan, saudara. Tapi bagi Tuhan tidak bermaksud. Kalau ada Roh Kudus turun, gak ada yang berseberangan, saudara. Tembok-tembok pemisah semua dihancurkan semua. Dilawat sama Tuhan yang pekerjaan Roh Kudus. Dahsyat, saudara. Sebab Roh Kudus belum turun di atas orang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka. Lalu mereka penerima Roh Kudus. Wah, saudara, menerima Roh Kudus. Kemudian keduanya menimpangkan tangan. Mereka menerima Roh Kudus ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul menumpangkan tangannya. Ia menawarkan uang kepada mereka. Serta berkata, berikan juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas orang, ia boleh menerima kuasa roh. Ngawur ini Simon, saudara. Dianggap Roh Kudus bisa disuap, Roh Kudus bisa dibeli dengan uang. Roh Kudus dan Roh Yesus tidak bisa dibeli dengan uang. Ini ngawur, saudara, ya. Terus berikan 20, tapi terus berkata kepadanya, binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Ya, saya nanya, mana bisa karunia Allah Yesus dibeli dengan uang? Tidak bisa, saudara. Tidak bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus daripada ngamarlah soal Petrus lah. Buat Simon, bertobat itu Simon. Nggak bisa karena dibeli dengan uang, saudara. Jadi bertobatlah, cocok, saudara. Bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan, mau supaya ia mengampuni niat hatimu itu. Sebab kulihat bahwa hanya hatimu, bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjarat dalam kejahatan. Jawab Simon, hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan, supaya kepadamu jangan kiranya terjadi segala apa yang telah kamu katakan itu. Ada belum yang terakhir. Setelah keduanya bersaksi dan memberitakan firman Tuhan, kembalilah mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanan itu mereka memberitakan Injil dalam banyak kampung di Samaria. Amin. Demikian firman Tuhan. Kisah Rasul 8 ayat 125 tentang pelayanan rasul-rasul, termasuk Petrus, Filipus, dan yang lain, diurapi dengan kuasa Tuhan. Di sini membuktikan bahwa Yesus hidup. Semangat saya menjadi hamba Tuhan. Semangat kita melayani pekerjaan Tuhan. Sebab apa yang kita kerjakan tidak sia-sia. Ada kuasa Roh Kudus, kuasa yang dahsyat, kuasa Tuhan yang luar biasa. Tak tertandingi siapa lawannya, saudara. Rom 8:31. Kalau Tuhan bersama kita, siapakah lawannya? Biar Roh Kudus akan menyertai dalam setiap pelayanan kita, dalam pekerjaan, apa yang kita kerjakan. Minta selalu pimpinan Roh Kudus memberikan hikmat buat setiap kita, sehingga apa yang kita kerjakan berhasil untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini, dalam rumah tangga kita. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, amin, haleluya. Berhembuslah, amin, haleluya. Sekarang, amin, haleluya. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan dalam rumah tangga kita, diberkati sama Tuhan. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Haleluya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami di dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Belum berbaring tidur, mari kita berjaga dan berdoa. Minta Roh Kudus berkuasa di dalam kehidupan kita. Rumah tangga kita diberkati, pekerjaan, pelayanan, apa yang kita kerjakan semua diberkati. Ada kuasa Roh Kudus, dan yang sakit sembuh dalam nama Yesus, karena Tuhan Yesus tidak pernah berubah, dulu, sekarang, buat selama-lamanya. Amin. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Haleluya.